Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivi Tantosari. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi terkait dengan judul Nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi Mekare-Kare di Desa Adat Tenganan Pengeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke pembahasan, ada kalanya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang yang berkaitan erat dengan era digitalisasi. Banyak orang berpendapat bahwa era digitalisasi merupakan dijadikan sebagai peluang. Namun sesungguhnya era digitalisasi merupakan era di mana perubahan yang terjadi secara drastis, yang mana segala aktivitas masyarakat dilakukan secara offline dulunya, kini berubah menjadi online. Hal ini tentu akan terjadi sebuah perubahan yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di era digital. Perubahan yang terjadi ini telah ditulis oleh Franci Fukuyama dalam karya tulisnya yang berjudul The Great Disruption, yang menyatakan bahwa disrupsi teknologi yang disebabkan oleh perkembangan era digital mengakibatkan merosotnya nilai dan norma dalam masyarakat. Hal ini tentu akan membentuk suatu tindakan ke arah kriminalitas, salah satunya perceraian dan banyaknya bayi lahir tanpa ayah. Dari pernyataan Francis Fukuyama ini tentu diperkuat dengan pandangan atau catatan yang ditulis oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dalam kurun waktu 9 tahun, ada perkiraan 37.000 pengaduan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada juga kasus tentang pembulian yang dilakukan dalam dunia pendidikan maupun dunia media sosial, yang mana tercatat hampir 2.473 laporan, dan hal ini tentu akan mengakibatkan peningkatan secara terus-menerus. Dari pernyataan tersebut, kita telah menyaksikan bahwa karakter atau yang berkaitan tentang nilai serta norma yang berlaku masyarakat ini terjadi pergeseran. Sesungguhnya, dalam buku Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia tahun 2010-2025 membahas tentang karakter bangsa Indonesia yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang 1945, dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bisa menanamkan sebuah nilai, tentunya kita harus tetap mempertahankan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai. Nilai itu bersumber dari mana? Yaitu dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Penelitian saya sangat erat dengan penanaman pendidikan karakter yang bersumber dalam lingkungan masyarakat, yaitu Desa Tenganan Pengeringsingan yang masih tetap kukuh mempertahankan tradisi Mekare-Kare atau perang pandan. Berikut adalah landasan teori dan kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Penelitian kali ini ada beberapa subjek yang saya gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan tradisi Mekare-Kare atau perang pandan. Tradisi Mekare-Kare ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang telah melaksanakan upacara Matruna Nyoman, yang mana dalam kegiatan tradisi ini menggunakan senjata yang berasal dari daun pandan yang berduri dan dilengkapi dengan tameng yang digunakan sebagai alat pelindung diri dari serangan musuh. Nah, ada beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa kita gali dari tradisi ini. Salah satunya yaitu dari sikap religius yang ditunjukkan dari masyarakat Desa Tenganan yang menganut kepercayaan Hindu Dharma dengan sekte Dewa Indra, yang mana mereka masih melakukan kegiatan upacara yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana bentuk dari tradisi Mekare-Kare ini dipersembahkan kepada pemujaan lebih tepatnya kepada Dewa Indra. Nah, dari sikap religius ini tentu harus menanamkan sikap yang jujur. Jujur dalam artian harus laksanakan tradisi ini dengan sikap yang tulus ikhlas pastinya. Terlihat dalam sikap peduli sosial, yang mana masyarakat Desa Tenganan ini tentu mempunyai bentuk kerjasama yang baik antara lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan
termasuk desa adat itu sendiri. Sehingga dalam masyarakat Desa Tenganan memiliki aturan terkait tentang tradisi Mekare-Kare ini. Salah satunya yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, prosesi pelaksanaan, dan juga etika pelaksanaan yang wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat Desa Tenganan, sehingga menimbulkan sikap disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam tradisi Mekare-Kare atau Perang Pandan, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ini berkaitan dengan kalah dan menang. Sebagai ksatria Bali Age, tentu harus memiliki sikap yang kreatif untuk bisa menjadi seorang pemenang salah satunya. Dan ini menunjukkan sebagai ksatria Bali Age itu harus mewujudkan rasa bakti mereka di dalam tanah kelahirannya. Namun kalah dan menang itu hal yang biasa. Bukan berarti ketika kita kalah kita harus mempunyai sifat-sifat yang jelek, salah satunya iri hati, mudah menyerah, dan lain sebagainya. Dalam peperangan ini, menang dan kalah itu hal yang biasa. Hal ini juga ditunjukkan dalam tradisi Mekare-Kare bagaimana mewujudkan untuk bisa menghargai prestasi dari lawan. Walaupun menjadi kalah, bukan berarti kita tidak menghargai prestasi lawan. Berbicara masalah filosofi yang terdapat dalam tradisi ini, yang sudah saya jelaskan berkaitan tentang perang menang dan kalah. Namun secara filosofi bahwa menang dan kalah itu bukan hal yang penting dalam tradisi ini. Bagaimana perang yang diartikan di sini adalah bagaimana cara untuk bisa melawan diri kita dalam hal-hal atau dari beberapa sifat-sifat yang buruk. Salah satunya berkaitan dengan kebodohan, keegoisan, dan juga kemalasan yang ada dalam diri, sehingga sifat-sifat ini akan membentuk sikap rasa ingin tahu untuk bisa mencari cara dalam menangani sifat buruk tersebut menjadi lebih baik. Nah, salah satunya itu adalah dalam bentuk kerja keras yang ditunjukkan dalam perang atau tradisi Mekare-Kare ini. Akhiri dengan prosesi makan bersama atau bisa disebut dengan megibung, yang mana makan bersama ini menunjukkan bahwa rasa atau sikap cinta damai terhadap sesama lawan, ya ibaratnya. Kemudian dengan prosesi makan bersama ini akan terjalinnya bentuk komunikasi yang baik antar masyarakat Desa Tenganan itu sendiri. Dari beberapa sikap atau sifat yang ada dalam nilai pendidikan karakter ini tentu patut dicontoh dan diterapkan terhadap diri sendiri, sehingga dari tradisi Mekare-Kare ini akan membentuk suatu pribadi yang mandiri dengan berbagai sikap yang baik pastinya, sebagai modal dalam menjawab sebuah tantangan perkembangan zaman yang diakibatkan oleh era digitalisasi, sehingga kita bisa mampu bertindak ke arah yang lebih positif dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.